Assalamualaikum, selamat siang sahabat investor. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saya Astri Faizati, Kepala Divisi Syariah Henan Putirai Sekuritas. Di sini saya selaku host yang akan memandu acara live Instagram bersama sahabat investor beberapa menit ke depan. Di live pada siang hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Irwan Abdallah selaku Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum Pak Irwan, bagaimana kabarnya Pak? Assalamualaikum Pak Irwan, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Mbak Asri, Alhamdulillah kabar baik. Gimana Mbak Asri, sehat-sehat juga? Alhamdulillah sehat-sehat juga Pak. Baik, Ini udah lama saya nggak pernah live Instagram lagi. iya Pak. Baik Pak, pada kesempatan kali ini Pak, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Irwan. Beliau akan menceritakan bagaimana prestasi pasar modal syariah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan bagaimana dunia internasional melihat peluang dan potensi yang ada pada pasar modal syariah Indonesia. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu pasar modal syariah Indonesia kembali mendapatkan penghargaan dari Global Islamic Finance Award sebagai The Best Islamic Capital Market 2022. Dan penghargaan ini adalah yang keempat kalinya diterima oleh Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut sejak tahun 2019. Wow, selamat buat ide Islamik dan Bapak Irwan Pak, hebat sekali Pak serta tim. Ini kan sebenarnya bukan tentang bursa, kenapa juga pasar modal syariah. Jadi tentang stakeholders kita yang larinya kencang luar biasa gitu. Kami IDEX Islami kan cuma jadi dirijen aja. Termasuk Baik. Mbak Asri dan tim nih yang luar biasa support kita. Baik Pak, sebelum kita membahas pasar modal syariah Indonesia di mata internasional Pak, apakah bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan pasar modal syariah di tanah air Pak? Seperti apa Pak? Oke, Mbak dan teman-teman, manggilnya siapa? Sahabat apa tadi? Sahabat investor Pak. Sahabat investor. Suara saya jelas kan ya Mbak ya? Jelas Pak. Jadi kalau kita bicara tentang pasar modal syariah di Indonesia, itu kita bicara, bayangkan aja seorang anak kecil yang aktif, yang baru umurnya baru bangun lagi gitu ya, 11 tahun, tapi larinya udah kenceng banget. Jadi kita kalau textbook tuh kalau bicara misalnya, oke, kita bicara tentang sejarah pasar modal syariah Indonesia, ada tahun 97. Tapi dari 97 ke 2010 itu hampir sedikit orang yang tahu, gitu ya. Banyaknya nggak tahu bahwa sudah ada pasar modal syariah di Indonesia. Nah kemudian Bursa Efek Indonesia bersama-sama dengan stakeholders yang waktu itu mau berjuang dari awal, kemudian kita menyiapkan sebuah senjata. Kita menciptakan sebuah indeks baru yaitu ISSI. Kemudian kita minta fatwa DSN MUI untuk transaksi yaitu fatwa nomor 80. Kemudian kita siapkan juga sekolah pasar modal syariah waktu itu pertama kali. Dan di akhir tahun 2011 kita ciptakan juga sebuah bisnis model yang kita sebut Syariah Online Trading System. Jadi gara-gara senjata itulah di 2011 kita siapkan dan kita lakukan. Dan sejak saat itu sampai sekarang alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa sekali, dan ini sebenarnya cikal bakal kenapa dunia akhirnya mengakui kita, karena growth kita ini nggak ada yang bisa ngalahin. Gitu. Dari tadinya tidak ada yang tahu, sekarang jadi semua orang tahu. Dari tadinya tidak ada yang membicarakan, sekarang semua orang membicarakan. Gitu Mbak. Dan salah satunya kita mengeluarkan inovasi-inovasi rutin yang unik. Di negara lain nggak ada. Nah, itu salah satu juga menyebabkan pasar modal syariah Indonesia itu termasuk yang tercepat larinya di dunia. Baik. Gitu Mbak Asri. Baik Pak Irwan, aduh menarik banget ya Pak ya. Sejak tahun 1997. Tahun 1997 saya baru bergabung di Henan Putirai Sekuritas Pak. Senior, siap Mas Senior. Baik Pak, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan penghargaan yang diberikan oleh, kalau disingkat itu bahasanya apa ya Pak?
GIFA atau GIFA atau apa Pak? Kita sih gampangnya aja pakai lokal aja GIFA gitu. GIFA ya Pak ya. Baik, boleh dijelaskan nggak sih Pak terlebih dahulu GIFA itu ajang apa ya Pak ya? Mungkin sobat investor di sini kan belum tahu GIFA apa sih gitu. Jadi GIFA itu singkatan dari Global Islamic Finance Award. Kalau orang Sunda bilangnya GIPA. Iya betul. Nah, ini menarik. Ini adalah sebuah ajang yang international base yang termasuk pelopor di Islamic Finance karena seingat saya di 2011 mulai mereka menciptakan sebuah award ini. Dan kenapa menarik? Karena satu, dia itu termasuk yang transparan. Jadi cara penilaiannya itu transparan sekali. Kalau teman-teman mau mempelajari, silahkan tinggal masuk ke websitenya. Nanti ada tuh cara pengukuran nilainya, apa saja yang dinilai, rumus atau model penilaiannya ada semua. Jadi kita bisa melihat, nah karena transparan itulah kita merasa bahwa ketika kita terima undangan, gitu, dan kita nggak mengajukan diri loh. Ini yang menariknya. Jadi GIFA itu kami kenal GIFA itu bukan kami yang mengajukan diri. Tapi kami yang terima surat undangan nominasi, gitu. Jadi tiba-tiba kita dapat nominasi. Nah, kan waktu pertama kali kita dapat undangan nominasi itu 2016. Waktu itu kita pelajari GIFA ini apa, gitu. Kita pelajari GIFA ini apa, karena kan kita nggak mau bahwa yang namanya award tapi asal-asalan, gitu ya. Yang namanya award tapi dibeli, gitu. Kita nggak mau. Jadi kita mau bahwa award itu benar-benar penghargaan atas kerja keras stakeholder pasar modal syariah Indonesia. Jadi pengakuan sifatnya. Setelah kita pelajari, ternyata GIFA ini tadi, satu dia profesional, transparan, kita bisa pantau, kita lihat cara metode perhitungannya, dan kemudian kalau kita lihat track record-nya, dia tuh kerjasama dengan pemerintah di sebuah negara, sehingga kan nggak mungkin abal-abal gitu. Karena melibatkan presiden di negara tersebut, pokoknya gitu. Jadi akhirnya setelah kita tahu dia profesional dan transparan dan benar-benar menghargai, jadi penghargaan yang berdasarkan nilai kinerja, berdasarkan nilai kemampuan sesuai dengan award yang kita terima. Itu ceritanya gitu ya. Kenapa siapa di GIFA ini? Jadi 2011 kan, berarti udah berapa tahun ya? Udah cukup lama kan, hampir 11 tahun kan ya? 11 tahun. Iya, 11 tahun. Hampir barengan dengan kebangkitannya pasar modal syariah Indonesia. Waktu 2011 kita nggak tahu ada GIFA, mereka pun belum tahu karena kan kita baru bangun gitu kan. Orang baru bangun belum keluar gitu kan. Baru masih uyuk-uyukan di kamar, masih dandan gitu, kita belum keluar. Jadi orang luar belum tahu kita. Nah, ketika kita keluar, kita exposure kita dinaikkan di 2011 sampai 2015, baru mereka aware, ternyata Indonesia ada pasar modal syariah nih, gitu. Jadi itu GIFA tuh, kenapa kita Iya, iya. Menarik sekali ya Pak ya. Nah, kalau untuk GIFA yang 2022 ini Pak, diselenggarakannya di mana ya Pak ya? Dan kapan? Ini 2022 ini kita baru kan? Sebuah negara gitu ya, yang saya juga baru dengar gara-gara ada undangan itu. Negaranya adalah Djibouti, gitu. Ada di peta ya Pak? Di Afrika, negara kecil, tapi memang majority 90% lebih Muslim, gitu. Jadi lucu nih, waktu kita mau berangkat pun, gitu, ke bagian tiketing, orang tiketingnya nanya di bandara, gitu, Pak, ini mau ada negara nama Djibouti ya? Kan dia sendiri nggak tahu, kita juga nggak tahu. Di imigrasi pun nanya, Bapak mau ke negara Djibouti di mana Pak? Jadi negara unik gitu, unik di Afrika. Dan mendapatkan penghargaannya itu di tanggal kemarin kalau nggak salah di tanggal 14 September ya Pak ya. Betul. Baru kan ini ya. 14 September. Baik. Nah, selama kan ini mendapat penghargaannya kan selama 4 tahun berturut-turut Pak. Nah, penghargaan apa yang diberikan oleh GIFA kepada pasar modal syariah Indonesia Pak? Jadi ditahunkan sejak tahun 2019, 2020, 21, 22. Nah itu kategori apa yang apa namanya sehingga pasar modal syariah ini mendapat penghargaan gitu Pak? Bisa disebutkan Pak?
Jadi gini, kategorinya itu adalah 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir kita mendapatkan the best Islamic capital market. Tapi yang menarik sebenarnya bukan itu, Mbak. Sebelum kita dihargai sebagai the best Islamic capital market, itu sebenarnya di 2016 Bursa Efek Indonesia sudah dapat dulu award dari GIFA ini 2016. Tapi waktu itu penghargaannya adalah sebagai the best supporting. Jadi dianggap bahwa Bursa Efek Indonesia paling support ke industri, gitu. The best supporting terhadap Islamic finance di suatu negara. Gitu. Nah, karena mereka lihat 2016 itu waktu ada surat nominasi itu kita kan kita harus present tuh, kita present data. Nah, yang kita tonjolkan waktu itu memang adalah beberapa inovasi bursa yang mendukung industri. Gitu. Kita menciptakan SOTS, kita produk beberapa misalnya tadi wakaf saham, zakat saham, ya kan, semua gitu. Nah mereka lihat tuh ternyata Bursa Efek Indonesia itu full support terhadap industrinya. Dari sekuritas yang tidak ada AB syariah, kemudian ada, kita dorong, kita siapkan. 2016, jadi 2016 the best supporting. Nah 2017 kita dapat lagi undangan nominasi. Undangan nominasinya tetap the best supporting juga. Gitu. Nah, yang lucu adalah kemudian award yang sama kita dapat, tapi 2018 kita diundang the best untuk ikut award sebagai nominasi the best stock exchange, Islamic stock exchange. Wah, kita happy banget tuh 2018. Tapi kita nggak dapat. Jadi dengan dikira selalu dapat, enggak. Waktu diundang itu kita present, kita nggak dapat. Malah dimasukkannya ke kategori sebagai the best emerging. Jadi awalnya kita sebagai sebuah bursa yang paling support ke industri. Kemudian setelah mereka lihat, kita present resultnya 2018 mereka lihat, kemudian kita diundang sebagai the best Islamic stock exchange, tapi nggak dapat karena memang kita harus akui kita kalah jauh lah dalam komposisi misalnya saham tercatat segala macamnya. Nah akhirnya mereka lihat ternyata kita growth-nya luar biasa sehingga dikategorikan sebagai emerging Islamic capital market 2018. Nah karena kan kita present terus, setiap mereka nominasi kita present. 2019 mereka mengundang hal yang sama sebagai the best emerging. Tapi begitu lihat presentasi kami, mereka menganggap bahwa kita udah nggak emerging lagi. Jadi 2019 kita langsung the best Islamic capital market. Nah yang menarik adalah kalau Mbak Astri atau sahabat investor perhatikan, award yang kita terima itu sejalan dengan nilai indeks ranking Indonesia di Islamic capital market global. Perhatikan aja silahkan. Gitu. Kita selalu sekarang ada di itu dan itu inline. Jadi nggak abal-abal, nggak hanya asal gitu, nggak. Oke. Gitu, ini bisa dilihat kemana Pak? 2019 Mungkin sampai 2022 ini kita masuk kategori the best Islamic capital market. Ini buat stakeholders nih, termasuk Mbak Astri dan Henan nih, yang support full kita. baik Pak. Mungkin sobat investor mau tahu nih Pak ya. Itu bisa melihatnya tadi yang Bapak informasikan dari kita menjadi the best Islamic. Nah itu bisa dilihatnya di website di mana Pak? Jadi gini, setiap kita dinominasikan, mereka itu minta kita present. Gitu. Jadi kita harus presentasikan. Nah tapi kita presentasinya berdasarkan guidance. Ini loh data yang harus disampaikan ke kami gitu. Mereka ngasih guidance, ngasih hitung-hitungannya. Jadi kita atur strategi gimana agar materi yang kita presentasikan itu sesuai dengan guidance-nya, nggak nyalahin guidance, dan menarik. Dan memang faktanya begitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu datanya, nah kebetulan tahun ini IDX Islamic itu sudah mengupload kinerja pasar modal syariah untuk publik. Jadi silakan bisa download, bisa cek di websitenya IDX Islamic, gitu ya. Baik. idxislamic.idx.co.id. Nah, kinerjanya terlihat tuh. Nanti bakal terlihat pantau. Jadi itu kita bukan hanya upload ke umum, tapi kita present ke mereka. Jadi kayak inilah kayak presentasi mau dinilai gitu.
Iya, baik Pak. Pak, terus untuk negaranya, negara mana aja sih Pak yang menjadi peserta pada penghargaan GIFA tahun ini dan mungkin yang Dan lalu-lalu? sebenarnya bukan negara yang dihargai, yang di Oh, award itu adalah company, lembaganya. Gitu. baik. Jadi bukan negaranya, lembaganya. Makanya kemarin itu kita barengan. Bank Indonesia pun setelah 2 tahun terakhir ini dapat sebagai the best central bank kalau nggak salah untuk Islamic Baik. finance. Gitu. Baik Pak, jelas Pak. Pak, tadi kan tadi saya mendengar ya, tadi dari penjelasan Bapak itu bahwa salah satu faktor yang membuat pasar modal syariah Indonesia mendapatkan penghargaan internasional tadi, diantaranya adalah faktor produk terlengkap yang mengintegrasikan investasi syariah pasar modal dan filantropi Islam. Seperti itu tadi Bapak informasinya kan, yaitu ada wakaf, zakat, dan sedekah barusan Bapak bilang kan. Nah, berarti artinya dan memang tadi Bapak juga jelaskan bahwa kami Henan Putih Rai Sekuritas ikut berkontribusi atas ajang penghargaan ini. Karena kami perusahaan sekuritas yang mengembangkan ketiga produk filantropi tersebut. Benar seperti itu atau bagaimana Iya Pak dong, respon? pasti. Jadi gini, eh, Baik, yang Hinan Putri lakukan itu luar biasa. Waktu awal-awal salah satu penilaian utama di 2017, Hinan pertama kali 2017 kan ya, yang zakat benar, benar. syariah. Itu 2017 itu kita sangat sangat apa namanya menonjolkan bahwa kita punya produk baru. Karena kan tiap tahun kita harus punya inovasi, mereka biar industri itu lihat, oh ini pasar modal syariah itu tiap tahun ada inovasi. 2017 kita tonjolkan zakat saham itu. Mereka surprise gitu. Oh ternyata ada produk yang unik. Nah, jelas bahwa itu adalah ada peranan Henan dan jelas ada peranan sahabat investor, ya nggak? Gitu. Betul. Kalau nggak ada investornya kan kita nggak gerak juga, Benar, gitu. Pak. Nah, filantropi Islam di pasar modal syariah ini menjadi unggulan, salah satu unggulan selain SOPS. Jadi kita itu ada dua unggulan yang selalu saya highlight kalau ke internasional. Itu adalah pertama syariah online trading system, karena itu adalah satu-satunya di dunia sampai saat ini belum ada yang punya. Yang kedua, filantropi Islam untuk retail. Ini yang harus digaris bawahi, Mbak. Karena kalau zakat saham, wakaf saham untuk korporat udah banyak. Tapi untuk retail, Henan nomor satu pertama kali zakat saham gitu ya. Jadi sahabat investor harus tahu tuh gitu bahwa kita punya produk yang unik, yang sahabat investor yang retail itu udah bisa sekalian. Jadi cukup di website ya kan, aplikasi gitu kan Mbak ya. Benar, benar, Pak. Dan itu salah satu keunggulan kita. Gitu Mbak. Baik. Baik, baik Pak Irwan. Jadi baik sahabat investor. Jadi perlu diketahui bahwa HP Sekuritas memiliki produk unggulan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Irwan, yaitu berkah, berinvestasi sambil bersedekah. Jadi melalui program berkah ini, sahabat investor dapat menyedekahkan, mewakafkan dan menzakatkan saham syariah dengan instruksi langsung melalui aplikasi HP Syariah. Jadi dari 20% net fee transaksi nasabah juga disedekahkan ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas melalui program Zakat Community Development. PT Henan Putih Rai Sekuritas merupakan pelopor investasi berbagi di Indonesia dan ini dibuktikan dengan penghargaan sebagai perusahaan sekuritas pertama pengembang zakat saham pada tahun 2021 yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK dalam acara 1 dekade pasar modal syariah Indonesia. Seperti itu Pak Irwan, benar Pak Irwan ya. Baik. Iya. Jadi di sini kita berkontribusi dan ini merupakan kayak kita appreciate banget kan sobat investor juga. Jadi dengan berinvestasi, bersedekah di Henan Putih Rai Sekuritas itu sudah berkontribusi untuk memajukan atau membawa nama baik pasar modal syariah Indonesia di internasional. Begitu ya Pak ya? Iya. Dan yang keren lagi nih sahabat investor gitu ya, bukan hanya itu, yang keren lagi nih. Yang dilakukan Henan itu adalah retail. Jadi sahabat investor yang bisa melakukannya. Jadi itu yang kenapa menjadi unggulan. Gitu. Kemudian double shot kalau istilah, kayak saya kan penggemar kopi. Kalau istilah kopi itu double shot nih Henan itu. Sudah ada zakat saham, kemudian hasil penghasilannya, keuntungan dari zakatnya pun disampaikan juga zakat. Jadi teman-teman
itu kalau kalau investor Henan Putire kemudian membayar zakatnya lewat Henan Putire, dapatnya double shot tuh. Henan Putire sendiri kan bayar apa? Ada sebagian distorin ke buat zakat kan ya tadi kan. Betul Pak, betul Pak. Jadi di sini memang kita ada Mantap. zakat saham, sedekah saham, wakaf saham, dan tadi yang saya informasikan 20% dari net fee transaksi disalurkan ke Basnas. Jadi teman-teman sekalian transaksi di dunia, terus juga ada tabungan untuk akhirat gitu Pak. Iya, makanya double lagi. Double Pak. Jadi sobat investor, silahkan kita buka sesi tanya jawab ya Pak Irwan. Dan ini menarik nih, ada door prize-nya ada 3 buku karya Bapak Irwan Abdallah yang akan kita bagi-bagikan di sini gitu. Baik, kita lihat dulu dari sini Pak. Kami di sini kan juga ada masuk dari digital marketing kita dari CS Pak. Lewat CS juga ada yang bertanya nih Pak. Jadi tidak hanya IG live, tetapi kita juga buka, kemarin itu kita juga buka di grup-grup kita, di grup komunitas kita. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kalau misalnya memang tidak ketik di komentar ini, bisa langsung bertanya ke CS kami. Ini sudah ada pertanyaan. Pertanyaan ini dari Bapak Amin Haris. Pertanyaannya adalah ini Pak, bagaimana caranya untuk bersedekah dan zakat saham? Seperti itu. Ini mungkin yang menjelaskan Bapak atau Itu saya? Mbak Astri itu Asin. Jadi gini Pak Amin Haris, jadi kalau untuk bersedekah dan berzakat saham, Bapak kalau memang sudah menjadi nasabah Henan Putire Sekuritas, semisal memang belum, Bapak bisa langsung melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah kemudian bisa download aplikasi, dan kemudian akan setelah download aplikasi, di fitur kami itu ada fitur namanya berkah. Jadi dari fitur berkah tersebut bisa langsung pilih mau bersedekah, berzakat atau wakaf. Kalau semisal untuk bersedekah, saham yang bisa disedekahkan adalah saham ISSI atau daftar efek syariah seperti itu. Tapi kalau untuk zakat maupun wakaf, kita sudah sepakat ya antara DSN MUI, antara Bursa Efek Indonesia dan Henan Putire Sekuritas bahwa yang bisa dizakatkan dan wakafkan hanya JII 30. Nah, mungkin dari Pak Irwan bisa diinformasikan Pak, kenapa untuk zakat maupun wakaf dipilihkan sahamnya itu adalah saham JII 30 Pak, seperti itu. Jadi gini, sahabat investor ya, kenapa untuk zakat dan wakaf kita pilih yang bagus-bagus? Kan kita tahu kalau mau nilai pahalanya insya Allah dikasih yang lebih bagus, berarti kita harus kasih yang bagus gitu. Jadi itu sih sebenarnya dasarnya simpel itu. Yang kedua, dasar yang kedua adalah dengan asumsi bahwa IDX yang J30 ini merupakan saham-saham yang liquid. Artinya kalau nanti si Nazir ketika dia dapat wakaf saham itu dititipi wakaf saham, dia bisa melakukan jika dibutuhkan untuk menjual kembali itu gampang, kan liquid gitu. Jadi kita nggak terima lah, oh ini udah jelek nih sahamnya, jadi putri tidur, udah deh kita wakafin gitu, nggak gitu dong. Jangan buang-buang gitu barang. Masa untuk ibadah, untuk tabungan akhirat pakai yang jelek-jelek gitu. Baik Pak, ini juga ada pertanyaan. Tadi sudah menjawab ya Bapak Amin Haris ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Hadi. Seberapa besar peran IDX Islamic terhadap perkembangan perusahaan-perusahaan di tanah air, terutama UMKM? Nah, gini, sekarang kita bayangkan aja Pak Hadi ya, UMKM itu kan bursa sendiri sudah punya. Ada 2 sebenarnya yang menjadi pendorong. Pertama, kita ada inkubasi. Jadi kita punya inkubator, kita punya tiga lokasi inkubator.
yaitu di Jakarta, di Bandung, dan di Surabaya. Apa fungsi inkubator ini? Jika Pak Hadi punya company, gitu ya, perlu penambahan dana untuk grow up bisnisnya, tapi mau melewati pasar modal. Nah, datang aja ke inkubasi bisnis ini, inkubator Bursa Efek Indonesia. Kemudian setelah itu nanti akan diasistensi oleh tim di inkubator sehingga Pak Hadi layak untuk mendapatkan pendanaan lewat pasar modal. Nah, karena definisi layak ini kan ada levelnya, di pasar modal itu ada 3. Nah, kemudian kita siapkan namanya papan akselerasi. Nah, papan akselerasi ini adalah untuk menampung perusahaan-perusahaan yang masuk kategorinya bukan kecil ya, tapi menengah, gitu ya. Yang menengah untuk bisa tercatat di bursa. Gitu. Jadi kayak latihan dulu sebelum masuk ke papan yang lebih tinggi. Nah, tapi definisi mediumnya itu ada aturannya yang di regulasi OJK ya. Jadi nanti tuh dilihat tuh apa definisi mediumnya, gitu. Karena agak sedikit beda dengan definisi medium di koperasi, peraturan koperasi. Ada kok, kita sudah siap. Kita ada 2 channel. Jadi bisa datang dulu gitu ya. Kalau misalnya mau datang ke lokasi, silakan, Jakarta, Bandung, Surabaya. Kalau mau by email, itu lebih gampang lagi gitu. By online lebih gampang lagi. Monggo. Sudah punya kita support dong gitu ya. Selain itu ada satu lagi nih. Ada yang kemarin kita khususnya OJK menerbitkan sebuah regulasi untuk crowdfunding. Nah, ini lebih kecil lagi dari inkubator. Jadi levelingnya begini. Kalau misalnya teman-teman punya sahabat investor punya bisnis, perlu permodalan. Tapi masuk kategorinya adalah misalnya belum sampai ke inkubator, belum sampai ke akselerasi. Bisa lewat crowdfunding. Crowdfunding itu sangat kecil. Jadi bisa kecil banget. Dan sekuritas, tapi crowdfundingnya adalah melalui pasar modal. Sekuritas, sehingga nanti diterbitkanlah dalam bentuk saham atau sukuk. Jadi seolah-olah belajar dulu di crowdfunding sebelum nanti naik kelas. Gitu ya. Masih banyak kok, tinggal pelajari aja, Mas Hadi. Baik, semoga bisa terjawab Bapak Hadi. Kemudian pertanyaan ketiga nih Pak, nanti Bapak Hadi akan dihubungi dengan tim digital kami untuk pengiriman buku pasar modal syariah karya Bapak Irwan ya Pak ya. Bagaimana yang kedua dari Thrifted, ini bagaimana tata cara untuk zakat penghasilan? Apakah dihitung dari gaji yang kurang dari 5 juta boleh melakukan zakat? Seperti itu Pak Irwan. Ini sebenarnya bukan pasar modal nih, ini banyak banget gitu ya. Jadi gini kan, apa sih bedanya zakat, infak, wakaf? Sesimpel itu. Kalau zakat itu wajib. Jadi kalau belum wajib ya jangan ngasih zakat. Tapi Pak, saya pengen beramal dengan filantropi gitu. Kalau belum wajib zakat, ya lewat infak atau wakaf gitu. Jadi kalau zakat itu standarnya sama persis, mau zakatnya di saham, mau zakatnya uang, apapun cara ngitungnya sama. Ada yang namanya jatuh tempo, jadi harus di-keep dulu selama 1 periode. Kemudian ada namanya minimal. Jadi kalau minimalnya terpenuhi gitu ya, baru wajib zakat. Kalau tidak terpenuhi ya nggak usah. Siapa tahu jadi penerima zakat gitu. Jadi gitu ya, Mbak atau Mas nih, Thrifted ini. Jadi kalau cara ngitungnya sama, gampang banget. Sekarang kalkulatornya gampang. Nggak tahu di Henan PutTV ada nggak tuh kalkulatornya di websitenya? Jadi setelah kita diskusi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas, bahwasannya apabila ada untuk kalkulator zakat itu memang harus diberikan link websitenya langsung milik Basnas Pak, karena supaya nggak ada isu. Jadi coba aja tuh Mbak Thrifted gitu ya. Sekarang udah ada kok kalkulatornya, jadi bisa ngitung tuh. Berapa sih penghasilan saya, apakah wajib zakat atau tidak gitu. Gampang kok sekarang. Baik, jadi sudah tiga orang ini Pak yang untuk bertanya. Kita tutup closing tanya jawabnya Pak. Nah,
sebelum kita tutup acara ini Pak, karena kan ini memang sudah mulai untuk trading lagi ya Pak ya, ini udah lewat 2 menit seperti itu. Jadi sebelum kita tutup, sebelum kita closing, apakah ada closing statement dari Pak Irwan Pak? Oke, Mbak, terima kasih sahabat investor. Jadi kalau sudah gini, investasi itu adalah sekarang itu harusnya untuk anak muda itu harus menjadi sebuah kewajiban. Karena kita bicara masa depan itu apa namanya perlu dana banyak, gitu kan. Tetapi ingat, menjadi investor syariah itu adalah pilihan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah saya layak menjadi investor syariah? Kalau bicara return kita juga bisa. Tapi syariah itu ada satu yang tambahannya, bahwa kita menenangkan. Nah itu kan keren. Siapa tahu kita tenang, kita dapat apa namanya, dapat hasilnya nanti di akhirat. Apalagi di Henan Putri ada zakat saham. Lebih tenang lagi, tabungan akhiratnya lebih banyak. Jadi sudah, nggak usah lagi mikir panjang. Kita sudah pasar modal syariah kita sudah diakui dunia, sistemnya sudah banyak, filantropinya sudah lengkap. Segeralah menjadi investor syariah, jangan ragu. Itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Baik, Pak Irwan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang kembali, Pak Irwan, dengan tema yang berbeda ya, Pak Irwan ya. Baik, sahabat investor sekalian, saya Astri Faizati pamit undur diri. Jangan lupa tonton terus IG Live Topik setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada jam 1 siang, dan nantikan juga event online dan offline kami. Stay tune terus di IG kami HP Sukuritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Sama-sama, Mbak. Sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih.